Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Nikita Amara Ilmi, NPM 1913023004, dan rekan saya Nurul Fauziah, NPM 19130212, dan rekan saya Indah Tri Kartika, NPM 1913023026. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai struktur inti, di mana subbab yang akan kami bahas meliputi struktur, sifat momen magnet, dan listrik inti. Hal yang kita akan bahas pertama yaitu mengenai struktur inti. Struktur inti, seperti halnya elektron yang berada dalam ruangan pada bagian luar atom, nukleon di dalam inti juga terus-menerus berputar dan melakukan spin mengelilingi sumbunya. Nah, gerakan nukleon mengorbit dan spin pada sumbunya ditetapkan dengan bilangan-bilangan kuantum yang mengikuti hukum-hukum tertentu. Nah, bilangan-bilangan kuantum yang digunakan untuk menyatakan gerak nukleon sendiri yang pertama yaitu bilangan kuantum momen sudut orbital atau dilambangkan dengan L kecil, kemudian bilangan kuantum momen sudut spin atau S kecil, bilangan kuantum sudut total atau J, bilangan kuantum magnetik atau M kecil, kemudian bilangan kuantum utama atau N, dan radial atau V. Nah, yang pertama yaitu bilangan kuantum momen sudut atau dilambangkan dengan L kecil. Nah, bilangan kuantum ini digunakan untuk menunjukkan momen sudut yang disebabkan oleh gerakan mengorbit dari nukleon. Nah, harga-harga yang ditentukan itu mengikuti rumus H L dikali dengan L ditambah 1 dipangkat setengah. Nah, di mana H atau konstanta Planck ini sama dengan H per 2N. Nah, kemudian ada harga L termasuk bilangan bulat positif yang bernilai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Harga maksimum yang diamati itu sebesar LH. Kemudian selain menggunakan angka, bilangan kuantum L ini juga dapat dinyatakan dengan simbol spektroskopik. Nah, seperti yang ditunjukkan pada tabel di mana nomor numerik 0 sama dengan S, 1 sama dengan P, 2 sama dengan D, dan seterusnya. Nah, selanjutnya yaitu bilangan kuantum momen spin atau kita lambangkan di sini dengan S kecil. Nah, selain berputar mengelilingi sumbunya, nukleon juga berputar pada sumbunya sendiri. Nah, atau kita sebut dengan spin. Nah, harga-harga momen sudut spin ini mengikuti rumus H dikali dengan S dikali dengan S ditambah 1 pangkat setengah. Nah, di mana harga S sendiri yaitu setengah baik untuk proton maupun neutron. Nah, simbol S untuk spin sama dengan S pada simbol spektroskopik untuk L sama dengan 0. Nah, harga maksimum yang dapat diamati untuk bilangan kuantum spin sendiri adalah SH. Nah, selanjutnya yaitu momen sudut total dari suatu nukleon atau kita lambangkan dengan J kecil. Nah, ini merupakan jumlah momen sudut orbital dan spin suatu nukleon. Nah, dapat kita tuliskan rumusnya menjadi J sama dengan L plus S. Nah, gerakan spin dan gerakan mengorbit dapat terjadi dua arah. Yang pertama, searah, yaitu sama-sama berputar searah jarum jam atau sama-sama berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian berlawanan arah, yaitu yang satu searah dengan jarum jam dan yang lainnya berlawanan dengan jarum jam. Nah, dapat terlihat pada contoh di gambar. Pada gambar A itu adalah orientasi paralel atau searah. Dapat kita lihat momen sudut orbital dan spinnya sama-sama berlawanan arah jarum jam. Nah, dapat kita tuliskan rumusnya J sama dengan L ditambah dengan 1. Dan kemudian pada gambar B merupakan orientasi antiparalel atau berlawanan arah. Dapat kita lihat bahwa momen sudut orbitalnya berlawanan dengan arah jarum jam, kemudian spinnya searah dengan jarum jam, sehingga rumusnya dapat kita tulis J sama dengan L dikurang S. Nah, karena nilai J ini selalu positif, maka untuk L sama dengan 0 sendiri J-nya hanya
hanya mempunyai satu nilai, yaitu 1/2. Nah, kemudian nilai-nilai J yang mungkin adalah 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, dan seterusnya. Nah, selanjutnya yaitu membahas tentang mengenai bilangan kuantum magnetik atau M kecil. Nah, di sini terhadap masing-masing bilangan kuantum L, S, dan J terdapat bilangan kuantum magnetik yang berbeda, yaitu ML, MS, dan MJ yang digunakan untuk menyatakan arah medan magnet. Nah, yang pertama yaitu bilangan kuantum orbital magnetik atau kita simbolkan ML. Harga-harga ML sendiri adalah 2L plus 1. Nah, berupa bilangan bulat positif dan negatif termasuk 0, terletak antara positif L hingga negatif L. Nah, contohnya itu untuk L sama dengan 2, maka ML-nya sama dengan 2, 1, 0, negatif 1, dan negatif 2. Selanjutnya itu bilangan kuantum spin magnetik atau kita lambangkan MS. Nah, hanya ada dua nilai untuk MS, yaitu positif S dan negatif S. Karena spin proton dan neutron sendiri adalah 1/2, maka hanya ada nilai positif setengah dan negatif setengah. Nah, selanjutnya itu bilangan kuantum total magnetik atau kita simbolkan MJ. Serupa dengan ML, harga-harga MJ itu dapat kita rumuskan 2J plus 1, di mana terletak antara J sampai negatif J. Nah, selanjutnya itu tabel 1.2 hubungan antara bilangan-bilangan kuantum dan jumlah nukleon maksimum untuk masing-masing harga L. Nah, dapat dilihat pada tabel di situ ada L, J, MJ, dan totalnya. Nah, terlihat bahwa pada L sama dengan 0 yang kita simbolkan dapat kita simbolkan S. Terdapat J dengan 1J yaitu setengah, kemudian MJ-nya sendiri yaitu setengah dan min setengah sehingga totalnya 2. Kemudian pada L sama dengan 1 atau kita simbolkan P, J di situ terdapat 3/2 dan 1/2, di mana MJ dari 3/2 yaitu 3/2, setengah, min setengah, dan min 3/2. Kemudian pada nilai MJ setengah yaitu setengah dan min setengah sehingga totalnya adalah 6. Nah, begitu sampai bawah. Selanjutnya itu bilangan kuantum utama atau N dan radial atau V. Nah, bilangan kuantum utama atau N dan bilangan kuantum radial atau V ini tidak memainkan peran-peran sendiri-sendiri dalam menentukan keadaan tingkat energi nukleon. Nah, berbeda halnya dengan elektron yang berada di dalam medan kolom dan bersifat sentral, nukleon dalam inti ini tidak begitu. Nah, bilangan kuantum N sebenarnya kurang tepat dinyatakan sebagai bilangan kuantum utama karena ia tidak menyatakan tingkat energi nukleon. Ia hanya relevan sebagai jumlah antara bilangan kuantum L dan radial V, sehingga dapat kita tuliskan N sama dengan 1 ditambah V. Nah, bilangan kuantum N sendiri mempunyai harga bilangan bulat positif yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kemudian bilangan kuantum V diangkat sebagai konsekuensi persamaan gelombang nukleon. Nah, V sendiri menyatakan jumlah loop dalam fungsi gelombang sehingga nilainya hanya berupa bilangan positif atau V sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian dapat kita lihat pada gambar 1.2 fungsi gelombang dan bilangan kuantum radial V, di mana V sama dengan 1 terdapat 1 loop, kemudian V sama dengan terdapat 2 loop, V sama dengan 3 terdapat 3 loop, kemudian V sama dengan 4 terdapat 4 loop. Nah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa V hanya bermakna bila hanya bersama dengan N dan L, maka dapat kita tuliskan V sama dengan N min L. Nah, yang merupakan nilai yang digunakan untuk menyebutkan bilangan kuantum bagi tingkat energi nukleon. Nah, jadi untuk suatu nukleon dengan bilangan kuantum N sama dengan 4, L sama dengan F, dan J-nya sendiri yaitu L min S akan mempunyai V sama dengan 1, di mana
N-nya 4 dan L-nya 3 sama dengan 1, dan akan dinyatakan dengan simbol 1F5/2. Nah, 5/2 didapatkan dengan rumus L min S, di mana L-nya 3 dan S-nya itu setengah. Kemudian jika ditotalkan 3 dikurang setengah yaitu 5/2. Nah, kemudian jelasnya bilangan kuantum phi ini hanya menyatakan urutan kemunculan suatu orbital. Baik, selanjutnya saya Nurul Fauzia akan meneruskan pembahasan materi yaitu mengenai momen magnetik inti. Jadi, momen magnetik inti ini adalah ukuran distribusi arus listrik di dalam inti. Nah, inti-inti dengan partikel seperti nukleonukleon mengalami gerak orbital, baik proton maupun neutron mempunyai momen magnetik, sehingga inti-inti dengan momentum sudut yang tidak sama dengan 0 mempunyai momen magnet. Nah, untuk menggambarkan momen magnet dapat dijelaskan melalui gambar berikut, di mana gambar tersebut terdapat partikel yaitu elektron dengan massa elektron kemudian bermuatan tertentu bergerak mengelilingi orbitalnya dengan kecepatan tertentu, yaitu dilambangkan dengan V. Kemudian terdapat sumbu Y melambangkan sumbu dari ruang orbitnya, di mana terdapat R yaitu jarak tertentu. Nah, untuk mendefinisikan momen magnet ini dapat didefinisikan sebagai mu sama dengan I atau arus listrik dikali dengan A, yaitu luas dari ruang orbitnya yaitu yang berbentuk lingkaran. Nah, selanjutnya yang kita tahu kuat arus ini yaitu muatan per T yaitu waktu. Nah, untuk waktu kita tahu waktu itu adalah jarak dibagi dengan kecepatan, sehingga jarak di mana jarak ini adalah dari keliling lingkaran yaitu 2πr, selanjutnya dibagi dengan v yaitu kecepatan. Nah, sehingga dapat diperoleh di mana I sama dengan E per 2πr per v, atau bisa ditulis juga menjadi I dikali V per 2πr. Selanjutnya kembali untuk besarnya momen magnetik yaitu mu sama dengan I dikali A. Kita tulis kembali untuk mu. Untuk I yaitu didapatkan E dikali V per 2πr. Kemudian A yaitu luas dari lingkaran, sehingga dimasukkan rumus luas lingkaran yaitu 2πr kuadrat. Nah, sehingga dapat disederhanakan untuk πr kuadrat dengan πr ini dapat disederhanakan sehingga menghasilkan hanya R, tersisa R dari R kuadrat, sehingga didapatkan besarnya mu sama dengan IV R per 2. Nah, sehingga secara ringkas dapat dituliskan dari persamaan momen magnetik yaitu mu sama dengan I dikali A yaitu EV per 2πr dikali dengan πr kuadrat menghasilkan IVR per 2. Kemudian untuk momen magnetik ini berhubungan dengan momentum sudut. Nah, momentum sudut L dari elektron yang bergerak dalam lingkaran dapat dinyatakan yaitu dengan mengalihkan persamaan mu tadi dikalikan dengan massa elektron. Sehingga kita tuliskan mu sama dengan IVR per 2 dikali massa elektron per massa elektron, sehingga didapatkan mu sama dengan IVR dikali dengan massa elektron per 2 kali massa elektron. V, R, dan M, E ini merupakan momentum sudut atau momentum angular, sehingga dapat dituliskan kembali untuk mu yaitu sama dengan E dikali dengan L atau momentum sudut atau momentum angular per 2ME. Baik, selanjutnya seperti yang telah dibahas sebelumnya mengenai spin, maka besarnya momentum sudut itu merupakan L dikali H bar atau konstanta Planck reduksi. Nah, kemudian
ketika memilih L sebesar positif L, maka dapat dituliskan mu sama dengan E dikali dengan L dikali dengan H bar per 2 ME. Nah, kemudian terdapat besaran yang ternyata bergantung pada muatan, kepada konstanta Planck reduksi, dan kepada massa partikel, yaitu yang dikenal sebagai magneton Bohr. Nah, sehingga dapat dituliskan yaitu mu B sama dengan E dikali dengan H per 2 ME. Nah, di mana besarnya mu B ini atau magneton Bohr ini dapat dicari seperti yang kita ketahui bahwa E yaitu muatan dari elektron yaitu sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Kemudian konstanta Planck yaitu sebesar 6,63 dikali 10 pangkat min 34 joule sekon. Kemudian massa dari elektron yaitu sebesar 9,11 kali 10 pangkat negatif 31 kilogram. Nah, kemudian jika diperhitungkan maka akan mendapatkan nilai dari magneton Bohr yaitu sebesar 9,27 kali 10 pangkat negatif 1 erg per Gauss. Nah, kemudian dapat dinyatakan juga sehingga momen magnetik atau mu itu besarnya dapat dinyatakan sebagai mu B atau magneton Bohr dikali dengan L. Kemudian untuk secara lebih luas maka kita berbicara mengenai partikel di dalam inti atom yaitu seperti nukleon. Nah, untuk nukleon ini kita juga dapat menentukan momen magnetik dari nukleon. Seperti yang kita tahu, elektron memiliki spin intrinsik yaitu ms sebesar setengah. Nah, untuk menjelaskan partikel yang lebih luas di dalam inti atom seperti nukleon, maka dapat menentukan magneton nukleon atau dilambangkan dengan mu n dengan n besar. Nah, mu n ini sama dengan E dikali H bar per 2 MP, di mana MP ini merupakan massa dari proton. Kemudian dapat kita cari juga untuk nilai magneton nukleon ini dicari dari seperti tadi kita mencari magneton Bohr untuk muatan dari nukleon ini, kemudian dikali dengan H bar dikali dengan H bar dibagi dengan 2 dikali massa proton, sehingga didapatkan magneton nukleon itu sebesar 5,50 dikali 10 pangkat negatif 24 erg per Gauss. Selanjutnya, cara mudah untuk menulis ulang definisi dari momen magnetik inti ini dalam bentuk magneton dapat memasukkan koefisien gyromagnetik atau faktor G inti, maka dapat dituliskan momen magnetik yaitu mu sama dengan GL dikali dengan mu n dikali dengan L. Nah, di mana G ini seperti yang kita tahu bahwa pada inti yaitu terdapat faktor G inti proton yaitu dapat diharapkan sebesar 1 seperti muatannya, dan faktor G inti untuk neutron yaitu 0 karena neutron tidak bermuatan. Nah, kemudian dengan menambahkan koefisien gyromagnetik ini dapat kita tulis juga bahwa proton dan neutron ini memiliki spin intrinsik sehingga dapat menambahkan kontribusi tambahan untuk mengungkapkan mengenai momen magnetik, sehingga dapat dituliskan untuk mu yaitu karena ini berbicara mengenai spin maka mu sama dengan Gs atau faktor Gs dikali dengan mu n dikali dengan ms, di mana ms ini merupakan spin sehingga besarnya adalah setengah. Nah, seperti yang kita tahu dalam inti terdapat proton dan neutron. Untuk itu kita juga dapat mencari momen magnetik dari proton dan momen magnetik dari neutron. Nah, untuk yang pertama untuk momen magnetik proton, karena telah diketahui bahwa ms tadi adalah setengah, maka untuk proton dapat kita tuliskan positif negatif gs dikali dengan mu n per 2 karena tadi dikali dengan setengah. Nah, kemudian dapat juga kita mencari mu dari neutron sama seperti proton, dapat kita tuliskan positif negatif dari Gs dikali mu n per 2. Nah,
diketahui bahwasanya untuk faktor G inti dari proton itu besarnya adalah 5,5857. Kemudian untuk faktor G inti untuk neutron yaitu besarnya adalah negatif 3,8261. Nah, kita dapat mencari nilai dari momen magnetik proton atau μp ini kita masukkan ke dalam rumus positif negatif Gs kali 2 μn per 2. Nah, karena telah diketahui Gs dari proton yaitu sebesar 5,5857, maka kita dapat mengetahui nilai dari mu proton yaitu sebesar positif negatif 2,793. Kemudian untuk mu neutron atau momen magnetik neutron, ketahui juga faktor G inti dari neutron adalah negatif 3,8261 dibagi dengan 2 menghasilkan positif negatif 1,913. Baik, selanjutnya yaitu contoh soal dari perhitungan momen magnetik inti, di mana pertanyaannya yaitu sebuah elektron berputar dalam orbital dengan jari-jari sebesar 0,4 angstrom dengan kecepatan yaitu 10⁻⁶ meter per sekon dalam atom hidrogen. Yang ditanyakan adalah besarnya medan magnet yang dihasilkan di pusat orbit karena gerakan elektron tersebut adalah, yang ditanyakan yaitu dalam satuan Tesla, di mana diketahui mu 0 yaitu sebesar 4pi kali 10⁻⁷ Henry per meter. Baiklah, untuk pembahasannya, sebagaimana diketahui pada soal diketahui jari-jari dari orbitalnya yaitu sebesar 0,4 angstrom, maka kita jadikan meter menjadi 4 kali 10⁻⁴ negatif 11 meter. Kemudian diketahui kecepatannya yaitu 10⁻⁶ meter per sekon, dan mu 0-nya yaitu 4pi kali 10⁻⁷ negatif 7 Henry per meter, dimana diketahui mu 0 ini merupakan konstanta magnetik. Nah, kemudian ditanya besar momen magnetik dilambangkan dengan B, yaitu maka penyelesaiannya diketahui bahwa rumus dari besarnya momen magnetik yaitu B sama dengan konstanta magnetik dikali dengan arus listrik per 2R. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk kecepatan dari gerak orbit dari partikel yaitu besarnya dinyatakan dengan 2πr per t atau per waktu. Nah, maka untuk waktu kita dapat cari yaitu t sama dengan 2πr dikali dengan v, dimana ketahui r dari orbital yang ditanyakan yaitu 4 kali 10⁻⁷ negatif 11 meter. Maka kita tuliskan di sini untuk t-nya t sama dengan 2pi dikali dengan 4 kali 10⁻⁷ negatif 11 meter per 10⁻⁶ meter per sekon yaitu dari kecepatannya. Maka didapatkan nilai dari t yaitu waktu sama dengan 8pi dikali 10⁻⁷ negatif 17 sekon. Nah, kemudian kita dapat melanjutkannya untuk mencari besarnya momen magnetik dari B. Seperti yang kita tahu tadi rumusnya adalah konstanta magnetik kali arus listrik per 2R, di mana arus listrik itu besarnya dinyatakan dengan muatan per waktu. Nah, maka kita tulis ulang rumusnya yaitu menjadi konstanta magnetik per 2R dikali dengan E per waktu. Nah, kemudian kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui bahwa tadi konstanta dari magnetik yaitu besarnya 4pi kali dengan 10⁻⁴ negatif 17 Henry per meter per 2 dikali R-nya yaitu 4 kali 10⁻⁷ negatif 11 meter dikali dengan 1,6 kali 10⁻⁷ negatif 11 kolom yaitu muatan dari partikel elektron per T yang sudah didapatkan tadi yaitu 8pi dikali 10⁻⁷ negatif 17 kon. Maka ketika dimasukkan nilainya, dioperasikan, maka didapatkan hasilnya yaitu besar momen magnetik dari gerak orbital yaitu sebesar 10 Tesla. Perkenalkan, saya Indra Kartika akan menjelaskan selanjutnya tentang sifat listrik muatan dan muatan listrik. Jadi, muatan listrik berbagi inti merupakan lipatan bulat dari muatan proton. Muatan sebuah proton adalah
plus 4,8 kali 10 pangkat min 10 SES atau 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Dan ini sama dengan muatan elektron. Karena muatan elektron sama dengan proton, maka muatan suatu inti dapat dinyatakan dengan plus Ze. Nah, sampai saat ini telah ditemukan inti-inti dengan muatan 1 sampai 105, mulai dari hidrogen hingga unsur-unsur muatan manusia. Nah, di alam itu tidak dijumpai inti yang benar-benar mantap dengan muatan 43 atau teknesium dan muatan 61 bromesium. Nah, nuklida alami dengan Z atau nomor atom 84 sampai 94 semuanya bersifat radioaktif, sedangkan nuklida dengan Z lebih dari 92 itu semuanya buatan manusia dan bersifat radioaktif. Lalu selanjutnya ada momen quadrupole listrik. Jadi kita bayangkan nukleus itu adalah objek bermuatan yang diperpanjang seperti pada gambar 2.14. Coba kalian perhatikan. Nah, pertimbangkan untuk mencoba menghitung energi potensial di beberapa titik P, ya. Kemudian yang berada pada jarak sebesar D dari pusat benda bermuatan atau inti. Nah, misalkan kita mengevaluasi potensi dB pada titik P. Nah, akibat sebuah muatan pada jarak R dari pusat objek muatan, asumsikan lebih jauh garis dari pusat benda ke muatan berbentuk sudut U dengan garis yang menghubungkan pusat benda dengan titik P, ya, garis sebesar D tadi. Kemudian jika kerapatan muatan dalam benda adalah rho, theta, pi, r, maka total muatan pada titik yang ditunjukkan adalah rho d tau atau rho r kuadrat sin theta d theta d pi. Kita bisa menulisnya pada persamaan 2.21, yaitu dp sama dengan rho d tau per delta sama dengan rho d tau buka kurung d kuadrat plus r kuadrat min 2d r cos theta pangkat min setengah. Lalu kita dengan memfaktorkan D dan mensubstitusi polinomial Legendre ke dalam persamaan, di mana P1 cos theta sama dengan cos theta persamaan 2.22 dan P2 cos theta sama dengan 3/2 cos kuadrat theta min setengah, itu persamaan 2.23. Lalu kita dapatkan dP sama dengan rho d tau per D itu dikali dengan 1 plus R per D dikali dengan P1 cos theta yang tadi, kemudian R per D kuadrat dikali dengan P2 cos theta plus selanjutnya. Nah, ini adalah persamaan 2.24. Jika kita mengatur integral di seluruh volume benda bermuatan atau inti, kita dapatkan volume V sama dengan 1 per D buka kurung integral volume rho d tau plus 1 per D kuadrat buka kurung integral volume rho r cos theta d tau plus 1 per D3 integral volume rho r kuadrat 3/2 cos kuadrat theta min setengah kali dengan d tau. Ini adalah persamaan 2.25. Nah, suku dalam persamaan ini tadi adalah monopol listrik moment yang sama dengan muatan inti yaitu Ze. Kemudian suku kedua dalam kurung siku adalah momen dipol listrik. Sedangkan suku ketiga dalam tanda kurung siku tadi adalah momen quadrupole listrik. Untuk mekanika kuantum, sistem dalam keadaan kuantum yang terdefinisi dengan baik, kerapatan muatan R adalah fungsi genap, dan karena momen dipol melibatkan produk genap dan fungsi ganjil, integral bersesuaian identik dengan 0. Oleh karena itu, ada seharusnya tidak ada momen dipol listrik atau momen listrik ganjil lainnya untuk inti. Nah, untuk inti bola, kerapatan muatan R tidak bergantung pada Q. Dengan demikian, momen quadrupole Q diberikan oleh persamaan yaitu Q integral RR kuadrat rho R sama dikali dengan 3/2 cos kuadrat theta min setengah R kuadrat sin theta d theta dP, itu persamaan 2.26. Momen quadrupole akan berbeda dari 0 hanya jika inti tidak berbentuk bola. Nah, dengan demikian momen quadrupole adalah ukuran non-sphericity atau bentuk nukleus.
Nah, kita dapat menguraikan lebih lanjut ini dengan model sederhana, yaitu kita lihat pada gambar 2.15 untuk inti non-spherical. Kita akan menganggap inti itu seperti spheroid dengan bentuk yang dihasilkan dengan memutar elips salah satu sumbunya. Nah, kita dapat mendefinisikan sumbu semi minor dari elips yaitu yang C dan sumbu semi mayor yang A. Yang A itu adalah sumbu yang berputar di sekitar elips. Nah, jika A adalah sumbu panjang, kita memiliki spheroid prolat atau bentuk American football. Nah, jika A adalah sumbu pendek, bentuk seperti bentuk pancake, kita memiliki bentuk spheroid oblat. Ini menunjukkan bahwa Q sama dengan 2/5 ZE dikali dengan A kuadrat min C kuadrat atau persamaan 2.7. Nah, karena kita juga mengetahui kuadrat jari-jari rata-rata R dari bola tersebut akan diberikan oleh R kuadrat sama dengan setengah A kuadrat plus C kuadrat atau sama dengan R0 dikali A pangkat sepertiga kuadrat. Nah, kita dapat memecahkan A dan C, dua sumbu bola, jadi momen quadrupole memberi kita ukuran langsung dari bentuk inti. Kita dapat mengetahui ukurannya. Nah, perhatikan lebih lanjut bahwa Q itu memiliki dimensi muatan X luas, adalah umum untuk mentabulasi Q per E yang memiliki dimensi luas. Nah, dimensi inti area adalah ban yang sama dengan 10 pangkat min 24 cm pangkat 2. Oleh karena itu, momen quadrupole sering diberikan di ban. Nilai eksperimental momen quadrupole listrik ditunjukkan pada gambar 2.16. Yaitu perhatikan gambar 2.16 bahwa tanah jarang atau rare earth dan actinida inti memiliki bentuk prolat atau kita ketahui kalau bentuknya prolet itu Q sama dengan plus. Kemudian sedangkan ada inti lain dengan bentuk oblat, yaitu kita ketahui bahwa nilai Q-nya adalah sama dengan min. Oke, di sini ada contoh soal untuk HF dengan nomor masanya 177 dan Q itu plus 3,0 E-bar. Hitung rasio sumbu semi mayor dan semi minor dari nukleus prolet ini. Nah, penjelasannya kita pakai rumus Q per E sama dengan 2/5 dikali ZE dikali dengan A kuadrat min C kuadrat. Nah, kita tata ulang rumusnya menjadi A kuadrat min C kuadrat, kemudian sama dengan Q per E per 2/5 dikali dengan Z. Z di sini adalah nomor atom. Kemudian kita masukkan Q-nya, kita tahu tadi 3 E-bar. Nah, satu bar itu sama dengan 10 pangkat min 24 cm kuadrat. Jadi, kita masukkan di situ, kemudian dibagi dengan 2/5 dikali 72. 72 ini dari mana? Dari nomor atom unsur HF tadi. Kemudian sama dengan kita dapat hasilnya 1,082 kali 10 pangkat min 25. Lalu kemudian ada R kuadrat sama dengan setengah A kuadrat plus C kuadrat sama dengan R0 dikali dengan A pangkat 1/3 kuadrat. Nah, kita tata ulang rumusnya, kita keluarkan A kuadrat plus C kuadrat, yaitu sama dengan 2 dikali R0 dikali dengan A pangkat 1/3 kuadrat. Nah, kita masukkan R0 nya 1,2 kali 10 pangkat min 13, kemudian dikali dengan nomor massa tadi 177 pangkat 1/3, kemudian dikuadratkan, kita dapat hasilnya 9,079 kali 10 pangkat min 25. Nah, di sini kita bisa menghitung 2A kuadratnya sama dengan 1,012 kali 10 pangkat min 24. Jadi A-nya atau akar dari 2A kuadrat itu setengah dikalikan setengah, itu hasilnya 7,11 kali 10 pangkat min 13 cm. Kemudian dari sini kita bisa menghitung C-nya yaitu 6,34 kali 10 pangkat min 13 cm. Sehingga kita ketahui rasio sumbu semi mayor dan semi minornya adalah A per C. Jadi A dibagi C 7,11 kali 10 pangkat min 13 cm dibagi dengan 6,34 kali 10 pangkat min 13 cm hingga kita dapatkan A per C nya 1,12.